Jadi kita terima SP2HP ini tanggal tertanggal 14 April ya. Nah, menurut keterangannya sudah ada 3 saksi diperiksa minggu lalu, kemudian minggu ini ada 4, jadi sudah 7 saksi diperiksa dan ini akan dilanjutkan lagi minggu depan. Artinya isi SP2HP ini adalah laporan kita lanjut ya. Nah ini bisa jadi walaupun saya nggak tahu persis, berarti unsur yang dilaporkan itu terpenuhi. Yang saya tidak tahu persis apakah ada tersangka, sebiasanya ada tersangka, tapi saya nggak mau mengandai-andai karena itu kewenangan penyidik ya. Tapi bahwa laporan polisi kita ditindaklanjuti ya, atas kerja profesional para penyidik dan sudah 7 tadi mau 7 saksi diperiksa dan akan berlanjut. Jadi itu mengenai SP2HP tentang LP kita ya. Naik berarti ya bang ya statusnya bang? Ya, seharusnya begitu. Bisa diartikan begitu. Jadi sampai sekarang ada yang menghubungi gak dari yang sana? Jangan sedih mbak. Sampai sekarang masih ada yang menghubungi sama terkait masalah LP. Di sananya. Iya. Ada yang menghubungi kamu nggak? Enggak, yang berpihak sama nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada sama sekali di kontak atau diancam, nggak pernah dan mendapatkan hal itu kan? Iya. Kita juga para tim lawyer ini juga nggak ada yang hubungin. Jadi ya ini berjalan sesuai hukum acara ya. Tim mereka juga nggak ada hubungi lawyer juga ya bang ya? Nggak ada. Ya, tapi terkait juga masalah yang hari ini beredar, video yang beredar ini kan mbak ini kan dari tahun 2017 ya, Iya. merawat Ribu ya. Iya. Bisa dijelasin nggak mbak sebenarnya kondisinya Ribu itu seperti apa sih? Siapa yang mau jelasin? Saya? Ini Bagus. Kondisi Ribu sih ya gimana ya, orangnya udah nggak bisa, udah lupa sih, dia udah nggak bisa ingat apa-apa gitu. Saya boleh tambahkan ya? Iya boleh. Ya, mungkin masih agak traumatis sedikit. Jadi ya ini kalau kemarin di Komnas Perempuan Irni ini bisa lancar karena mungkin situasi psikologisnya ya. Kalau Komnas Perempuan kita kan lawyer aja. Tapi dari penjelasan dan beberapa ada video di YouTube kita lihat bahwa Irni ini tadinya adalah pembantu keluarga itu secara umum waktu baru masuk ya. Kemarin dia kasih data juga. Setelah 1 bulan dia ditugaskan khusus mengurus Ribu. Karena kalau kita lihat penjelasan Pak Hotma Sitompul, Ribu ini ya sudah ada masalah dengan ingatannya. Saya ingat Bang Hotma itu ngomong bilang, ketemu orang 5 menit siapa kau? Orang 5 menit siapa kau? Yang diingat betul hanya Bang Hotma. Nah, itu bukti bahwa Ribu itu punya masalah dengan ingatan. Saya nggak bisa mendefinisikan itu karena saya bukan ahli atau dokter ya. Tapi itu sesuai dengan penjelasan ini bahwa setelah 1 bulan dia mengabdi pada keluarga itu, dia khusus mengurusi semua urusan pribadinya Ribu karena masalah itu tadi. Ada videonya belum? Video. Ribu ngomong. Kalau menurut Beri itu Ribu bukan? Atau ada? Kan Beri yang tahu sendiri kondisi Ribu. Iya, tahu kondisi Ribu. Mungkin nggak sih itu Ribu ngomong atas dasar atas dasar ya dari hatinya tanpa ada disuruh terima. Beri yang tahu kondisi Ribu nih. Iya, dia ngomong tanpa itu sendiri, nggak ada yang suruh atau gimana. Mbak Yudus videonya Sudah lihat videonya belum? Video yang tadi.
Bukan, pertanyaannya udah lihat videonya nggak? Saya belum lihat Video yang videonya. kapan? Nah, tadi Sudah. Kasih lihat dulu. Ada ini kan? di pause dulu deh. Itu mungkin dan juga nggak mungkin. Karena habis ngomong itu jual kontak. Berarti kondisinya memang sudah pikun. Mbak, dari tahun 2017 saya masuk ditugaskan untuk ke Ribu karena kondisinya nggak bisa. Soal fisik oke, tapi kalau soal ingatan ya. Iya, Mbak, tadi kan di video itu kita sama-sama melihat Pak, awal-awal kan bicaranya begitu tegas dan fokus pada inti masalah gitu ya. Memang seperti itu, kalau dia ngomong bisa fokus pada masalah dan tidak ngawur-ngawur gitu misalnya. Enggak sih kalau nggak digituin. Berarti ada yang Yang- mendesain maksudnya. Iya. Kalau nggak ada yang ditegasin pasti nggak juga sih. Soalnya Ribu saya tahu 24 jam hampir saya sama Ribu, saya tahu orang. Kalau ngomong gimana bahasanya Ribu mungkin Mbak? Kalau ngobrol sendiri sama Mbak Irni mungkin seperti apa? Kalau ngobrol kayak contohnya soal makan ya contoh. Kalau soal makan tuh Erni mau makan gitu. Terus udah disiapin makan. Dan nggak 5 menit minta makan lagi. Erni aku mau makan dong. Lah Ribu kan udah makan. Kapan katanya? Barusan Ribu. Kok Ribu nggak terasa katanya gitu. Udah emang kondisi Ribu kayak gitu. Atau soal duit. Misalnya duit udah kasih ke orang dan saya tanya, Ribu tadi kasih berapa? Nggak tahu aku kasih berapa. Siapa yang tadi Ribu kasih? Ya misalnya ada keluarga atau teman. Ya teman Ribu lah. Siapa namanya gitu. Lah masa Ribu nggak ingat? Enggak. Ribu udah nggak ingat apa-apa lagi katanya gitu. Tapi soal tanah yang sempat diminta sama Ribu ke Pak Hotma itu sendiri ngeh nggak sih? Bisa ngeh kayak gitu? Kalau soal tanah pasti ya ada yang ngomongin gitu. Tapi kalau sendiri ya pasti enggak. Soalnya enggak ini sih. Berarti dalam artian kalau didikte bisa ngomong. Iya, After itu disuruh ngomong lagi. diulang Setelah itu kalau dilepas suruh ngomong lagi masih bisa. masih bisa diulang lagi. Kan dalam 5 menit itu hal yang sama diomongin terus. Contoh kayak makanan yang tadi saya bilang. Nanti ditanya lagi atau tamu datang ke rumah tanya lagi. Atau habis sarapan sama siapa, misalnya sama bapak Hotma gitu kan. Tadi Ribu sarapan sama siapa ya? Bapak Hotma. Kok Ribu gak ingat lagi katanya? Gitu. Atau pas bapak berangkat ke kantor gitu, pamit, Ribu berangkat dulu. Iya. Dia sampai pintu nanya lagi siapa ya tadi pamitan sama Ribu? Bapak Ribu, ya ampun gitu. Pak, Mbak kan dari tahun 2017 ya? Iya. 2018 Pak Budi ada gugatan terhadap Bu Desiree ke Bu Yana ya? Ya. Di kondisi itu Mbak ini tahu gak sih memang ada gugatan itu? Kalau itu sih saya pernah diajak ke kantor wali kota sama Ribu juga. Cuma saya nggak ngerti apa. Saya memang ikut Ribu diajak ke kantor ada apalah gitu. Cuma nggak ngerti apa isinya. Pernah 2018. Tapi sebagai lawyer, bisa juga akta Vandani itu kan? Akte Vandani itu akte perdamaian ya, akte perdamaian dari hasil mediasi. Saya nggak tahu konteksnya, terus terang karena kita lawyer itu bekerja atas dasar surat kuasa. Jadi dan dasar surat kuasa itu kita dalami, kita pelajari kasusnya. Nah hal-hal yang terkait dari situ di luar skop surat kuasa itu kita tidak ikut campur. Ya, berapa kali saya sampaikan bahwa kekerasan yang dialami oleh Irni ini kemungkinan ada kaitannya, tapi kita nggak mau bicara soal itu karena kita punya kode etik dan undang-undang ya. Jadi saya juga dengar tentang itu, tapi saya nggak mau berkomentar tentang akte banding atau gugatan yang
Kalau diminta sebagai ahli yang saya nggak pegang surat kuasanya, mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya karena saya pegang surat kuasa dari IRNI, saya membatasi diri tidak mau menjawab. Karena saya nanti tidak mau terjebak dalam pelanggaran kode etik dan undang-undang advokat. Berarti tahun 2017 itu dari mungkin nggak banyak juga ngerasa kekasaran, caci maki dan diusir itu terkait dengan masalah ini harta sendiri. Aku sih nggak tahu. Aku sih nggak tahu soal itu. Juga Bang Fidi, Ya. sebelum LP ini masuk ke, maksudnya lanjut nih sampai ke tahap berikutnya tadi Abang bilang itu. Ya. Sebelumnya kan biasanya Polda kan sudah Polri mengeluarkan aturan setiap aduan itu harus ada dilakukan mediasi antara pelapor dan terlapor itu. Nah dari pihak ini sendiri dari pihak ini, maksudnya dari pihak penyidik sudah meminta untuk mediasi belum sih Bang antara ini? Kita nggak ada komunikasi lain selain hukum acara yang berjalan saja. Jadi kita tahu saksi diperiksa, kemudian kita terima SP2HP, diminta menghubungi, dan proses ini berlanjut. Ini kan deliknya pidana aduan, ya, bisa saja terjadi. Karena kalau saya lihat, ya, kan tidak ada cacat, ya, tidak ada cacat. Tapi ada satu pasal yang ITE 30 ayat 1 itu terpenuhi dan nggak bisa itu pidana umum, iya kan? Pidana khusus ya, bagian cabang dari pidana umum itu sudah terjadi. Kalau misalnya pemukulan bahkan sampai pemerkosaan juga delik aduan biasa itu bisa aja didamaikan. Tapi kalau yang ITE-nya nggak bisa. Oh kan ada pidana khususnya. Iya. Jadi saya nggak tahu nanti seterusnya proses di penyidikan itu seperti apa, yang kemana arahnya, unsur yang mana. Tapi kalau penyekapan kan memang dia ngalami sendiri, itu mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau karena toh akhirnya juga bebas, ya. Tapi kalau yang ITE itu nggak bisa, menurut saya. Ya, dan ternyata polisi juga melanjutkan, tapi yang kemana, pasal yang mana itu nanti kita lihat. Jadi memang sejauh ini tidak ada mediasi itu antara IRNI dan pihak. Tidak ada. Di awal wawancara tadi kan nggak ada yang menghubungi IRNI, nggak ada yang menghubungi kita juga sebagai lawyer. Jadi ya sudah berjalan aja. Itu udah benar-benar pro justisia, itu ya penyidik aja. Karena kalau pidana kan si terlapor itu melawan negara, ya, bukan melawan kita aja. Kita yang dirugikan. Dari 7 saksi itu berarti terlapor sudah diperiksa semua kali Bang? Saya nggak bisa komentar soal itu.